Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada kisah-kisah misteri. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah misteri yang berjudul Bapak Pulang. Sebelum masuk pembahasannya, alangkah baiknya sahabat kisah-kisah misteri support channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini supaya kami lebih semangat lagi membuat kisah-kisah misteri lainnya. Berikut ceritanya. Di sebuah komplek perumahan mewah yang berdekatan dengan perkampungan yang padat, siang bolong yang mendadak seakan dihantam guntur badai bercampur dengan pelangi. Pasalnya, pada pertengahan tahun 2008, daerah itu digegerkan dengan berita kematian seorang juragan tanah yang tersohor bernama Pak Arya. Nama itu memang sudah terkenal di telinga penduduk sekitar. Bahkan Pak Arya dikenal sentero Kabupaten sebagai pemilik tanah yang sangat luas. Demikian pula dengan tabiat yang tak pernah dilupakan. Meski bangkainya membusuk di liang lahat, mari kita sedikit mengenai keluarga yang ditinggalkan. Juragan tanah yang kerap dipanggil dengan nama Pak Arya memiliki keluarga yang diidam-idamkan semua orang. Memiliki istri yang cantik dan baik hati, hingga 2 anak putra berumur 24 tahun dan Satya yang masih berumur 8 tahun. Hidup dengan serba-serbi kebahagiaan. Hidup bermandikan cairan emas, hingga tidur berselimut uang kertas. Bisa terbayang betapa kayanya manusia satu ini. Namun, dari segala kekayaan itulah sumpah serapah dan malapetaka itu muncul. Sebelum Pak Arya meninggal, tak hanya 12 pasangan mulut yang mengunjingkan ketika dia melintas di depan mata yang memandang. Lihatlah itu, manusia berkepala ular sedang mencari tikus got di perkampungan. Memiliki harta yang lebih banyak, senjata pemungkas untuk bisa menjadi lebih kaya dari sebelumnya, baik dengan cara memutar kembali hartanya menjadi bisnis yang lancar dan lurus dan mengembangkan biar hartanya dengan menyedot darah tetangganya. Tapi masa lalu biarlah berlalu. Kini ia sudah terbaring kaku di dalam tanah. Penyebab kematiannya pun masih menjadi misterius untuk warga sekitar. Setelah berita kematian Pak Arya tersebut terdengar di warga sekitar, ironinya, berita itu muncul kabar duka bagi yang ditinggalkan terkhususnya dan juga susah yang untuk diputuskan. Kemana lagi akan meminjam atau menggadaikan jika bukan dengan Pak Arya? Dan juga berita bahagia untuk para korbannya. Singkat ceritanya, angin berhembus dengan cepat diiringi dengan melodi zikir yang beradu. Sampai-sampai tak terdengar lagi isak tangis di sela zikir itu. Jenazah Pak Arya ditandu ke tempat istirahatan yang terakhir. Selama pemakaman, tak terjadi apapun. Semua berjalan dengan normal, layaknya menguburkan jenazah pada umumnya. Tak ada tanda-tanda manusia itu terkena azab seperti yang disumpahkan tetangganya. Semua pelayat pun lalu satu persatu meninggalkan pemakaman itu. Ibu-ibu yang ikut pada prosesi pemakaman itu menyusul ke rumah Pak Arya untuk sekedar menghibur istrinya yang baru saja ditinggalkan suami tercinta. Berbeda dengan Pak Arya, istrinya justru manusia dengan pribadi berbanding balik dengan Pak Arya. Baik, sopan, ramah, dermawan. Bahkan sekali waktu dia ikut dalam pengajian apabila tidak ada suaminya, Sonia, nama istri Pak Arya. Pada persatuan orang-orang pun datang untuk menyampaikan duka citanya, sekaligus ikut membacakan tahlil secara berjemaah. Bacaan basmalah terdengar, tanda mulainya acara tahlilan tersebut. Orang-orang di sana semuanya membaca secara khusyuk surat Yasin hingga sadaqallah. Mulai diucapkan tanda selesainya tahlil, sekaligus tanda dimulainya teror yang menimpa salah satu dari anaknya, yaitu Putra. Putra yang saat itu memang sudah kelelahan lantaran siang harus mengurus jenazah. Suasana berduka juga tidak kalah hebat menyedot energinya. Jadi, ia memutuskan untuk beristirahat di dalam kamarnya sendiri. Di tengah malam buta, Putra terbangun karena mendengar suara memanggil namanya. Suara yang kerap kali ia dengar ketika di rumah, siapa lagi kalau bukan suara bapaknya sendiri. Bagaimana bisa tidak? Begitulah pikir Putra. Andaikan ada manusia yang bergurau, sepertinya malam itu bukanlah waktu yang tepat untuk bercanda. Merasa terganggu dengan suara itu, Putra pun bangun di tempat tidurnya.
dan memastikan kembali siapa yang berani menirukan suara bapaknya yang baru saja ia kubur. Bahkan tanahnya pun belum sempat untuk mengering. Namun saat ia berjalan keluar kamar, ia tidak menemukan siapapun dan tak ada suara apa-apa. Jendela kamar juga ia bukan melongok keluar, tetap saja hasilnya sama. Mungkin ini cuman halusinasi saja, berikut pikirnya. Putra kembali ke tempat tidurnya dan mencoba kembali untuk memejamkan matanya, mengistirahatkan setiap sendiri yang mulai menjempo semua waktunya. Namun betapa terkejutnya ia saat baru saja ingin masuk ke dalam dunia mimpi. Ada sesuatu yang mendorong ranjangnya ke atas, seperti ada orang yang sedang terhimpit di kolong ranjangnya dan ingin keluar dari sana dengan cara mendorong-dorong dengan sangat keras. Terkejut melihat ranjangnya bergoyang tidak karuan, Putra pun melompat dari ranjang itu. Pikirannya takut apabila di bawah itu ada binatang besar yang bisa jadi tiba-tiba masuk, seperti biawak atau bahkan buaya. Berlahan ia menundukkan kepala bersiap untuk hal terburuk seperti kaget atau serangan jantung. Hingga pada satu titik matanya bertemu dengan hal yang tidak ia sangka. Sosok pocong sedang menyiringai kepadanya dengan badan yang masih terbalut kain kafan lengkap dan kaki yang terus menendang-nendang ranjang itu. Maka tanpa aba-aba dari siapapun, Putra berteriak sekuat mungkin keluar dari kamarnya, seraya menyebut kata pocong, pocong, pocong. Tentu saja dengan suara gaduh dan teriakan Putra, anggota keluarga yang lain dan saudara-saudara yang menginap pun ikut terbangun. "Kenapa? Ada apa?" tanya orang-orang yang terbangun keluar dari kamarnya. Kecuali si kecil Satya yang masih belum segesit memahami apa-apa itu tentang pocong. "Pocong apa? Jangan aneh-aneh," tanya om dan tantenya. "Iya, di kolong tempat tidur ada pocong. Pocong itu mirip bapak," jelas Putra tanpa berbata-bata. Mendengar itu, bukannya kasihan atau membantu untuk menenangkan, justru yang kudapat Putra hanya dimarahi oleh ibunya. "Heh, bapakmu baru meninggal tadi. Kau yang menompang badannya. Sekarang kau bilang bapakmu jadi pocong dan menghantui anaknya. Kualat kamu nak," bentak ibunya dengan marah. Jelas ibunya marah. Siapa yang terima mendengar orang dicintainya dituduh menjadi sosok menyeramkan yang menghantui buah hatinya. "Sumpah bu, tadi ada bapak di kolong itu." Bapak senyum ke Putra bu. Timpal bapak berusaha meyakinkan sang ibu. "Sudah, kau hanya halusinasi. Makanya kalau kau punya bapak yang akur, giliran orang yang sudah enggak malah kau tuduh jadi pocong. Sudah, kembali ke kamarmu." Ibunya tetap pada pendiriannya, tidak percaya dengan ucapan Putra. Putra pun tinggal sendirian dan yang lain masuk ke kamar masing-masing. Secara memikirkan hal yang baru saja terjadi, mungkin benar-benar apa yang dikatakan ibunya, ia hanya halusinasi. Atau itu adalah satu wujud kesalahan Putra sendiri sesama bapaknya, atau itu adalah suatu wujud kesalahan Putra sendiri semasa bapaknya hidup lantaran tidak terlalu akrab. Ia pun kembali ke kamarnya dan mencoba buat meyakini diri bahwa apa yang dia lihat tadi hanyalah halusinasi saja. Namun, tak lama dari ia merembahkan badannya di atas kasur dengan cara takut yang masih mengelayut. Ada hal mendesak yang harus dilakukan, buang air kecil. Tapi rasa takut itu melebihi rasa beresakan air seni yang ingin keluar. Maka ia pun memutuskan untuk tetap mengeluarkannya di kamar itu. Dengan melihat ada botol minuman keras yang masih ia pajang, jadilah botol haram itu menjadi tempat pembuangan kotoran. Setelah merasa cukup aman dan tak ada hal lagi yang mengganjal, ia pun kembali bisa tidur hingga matahari pagi menyongsong bumi. Namun selama tidurnya, Putra justru memimpi sosok bapak yang sedang berdiri mematung di atas tanah penuh dengan kelilingan kobaran api. Yang bisa diasumsikan api itu sangat panas. Hal yang membuat Putra menjadi ingat dengan mimpinya adalah keanehan dalam mimpi itu. Bapaknya yang semula berpakaian putih biasa justru berubah menjadi sosok pocong yang mengerikan, lengkap dengan wajah gosong dan mata melotot yang hampir keluar dari tempatnya. Perubahan itu selaras dengan kobaran api yang semakin membesar. Putra melihat dengan jelas pada suatu penggerakan dari mulut bapaknya itu ada seperti yang mau diucapkan, tapi Putra tidak tahu apa yang diucapkan oleh bapaknya. Saat sedang mengamati gerakan bibir bapaknya itu, tiba-tiba saja suara teriakan keras yang keluar dari mulut bapaknya
dan badannya seakan tertarik untuk ikut masuk ke dalam kobaran api. Putra yang terkejut dari mimpi itu pun menghantarkan dirinya untuk terjaga di kehidupan yang nyata. Ia terbangun dari tidurnya, lengkap dengan keringat yang sebesar biji jagung. Setelah kejadian aneh yang menakutkan itu, Putra memutuskan tidak masuk kerja lebih dahulu, selain memang masih dalam keadaan berduka. Kantor tempat kerjanya pun mengizinkan kepada Putra selama 3 hari untuk berlibur. Pada hari itu, Putra menghabiskan waktunya untuk membantu para saudaranya bersih-bersih dan hanya sekedar tidur di ruangan tamu seraya memikirkan kejadian tadi malam hingga muncul pertanyaan, bagaimana jika nanti malam Bapak datang lagi? Boleh jadi pertanyaan tersebut justru memicu hal yang ditakuti akan menjadi kenyataan. Malam hari pun tiba. Seperti acara tahlilan pada umumnya, para warga membaca yasinan secara khusyuk hingga selesai. Singkat cerita, satu persatu warga pun pamit ke rumah masing-masing. Tidak semua, ada yang masih menetap untuk sekedar menemani Putra. Kebanyakan dari mereka adalah teman Putra. Teman-teman mencoba untuk menghibur Putra, baik dengan candaan atau sekedar pengalihan pikiran saja, agar Putra tidak terlalu sedih ditinggal sosok bapaknya. Hingga waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, teman-temannya pun pamit untuk kembali ke rumah masing-masing. Begitu pula Putra yang ingin kembali ke kamarnya. Siapa tahu malam ini ia tidur akan lebih nyenyak daripada malam sebelumnya. Namun saat masuk ke kamar, tanpa sengaja melihat ke kolong tempat tidur, pikiran nyusul kembali pada ketakutan akan bapaknya. Mau bagaimana lagi? Apapun yang terjadi di malam itu, Putra tetap harus melalui sambil merapal doa yang ia ketahui dari dalam hati. 1 jam berlalu, mata Putra sudah mulai berat betul untuk tetap terjaga. Berlahan-lahan matanya benar-benar terpejam. Suasana kamar itu menjadi sejuk, tenang dan sepi. Tak ada suara apapun. Tentu saja menjadi sangat nikmat untuk segera tertidur pulas. Namun, justru ketenangan dan kesunyian itu perlahan berubah menjadi mencekam. Mulai dari suara angin yang tertiup dari sela-sela jendela, suara binatang malam yang tak mau kalah antara satu sama lain, hingga suara binatang malam berubah menjadi suara kengerian Putra. Suara lirih sayup-sayup terdengar di telinga Putra. Namun Putra tidak terlalu menghiraukan, dia baru saja akan terlelap. Putra, Putra. Suara itu terus memanggilnya, membuat Putra benar-benar sadar ada yang memanggil namanya. Namun ia tak mau membuka matanya. Ia masih menyayangi jantungnya lantaran semalam sudah dihajar habis-habisan dengan rasa kaget yang akan datang. Putra. Suara itu terus memanggilnya. Ia itu suara bapaknya. Pelan-pelan halus sekali memanggilnya. Putra. Suara itu memanggil dengan cara membentak. Tidak ketinggalan diam, Putra yang sedang terbaring langsung melompat dari tempat tidur dan lari tunggang langgang keluar dari kamarnya. Sesampainya di ruang tamu, nafasnya sudah tidak lagi beraturan, tapi tiba-tiba pundak ditepuk oleh sebuah tangan yang menyasar. Tentu saja Putra semakin teriak. Namun itu hanya ibunya. Ada apa lagi? Bapak memanggil-manggil Putra, Bu. Aduh Putra, punya salah apa kamu sama bapak sampai segininya? Hadrik ibunya. Benar Bu, Putra nggak bohong, itu suara bapak, katanya membela diri. Sudahlah, kamu tidur di kamar ibu, tidur di kursi. Besok pagi datang ke makam bapakmu, minta maaf atau apalah terserahmu. Putra mengiyakan ucapan ibunya dengan jawab. Akhirnya malam itu, Putra tidur tanpa lagi gangguan dari sosok bapaknya. Namun, lagi-lagi mimpinya sama seperti kemarin. Sosok bapak berubah menjadi pocong dan dikelilingi oleh api. Bedanya kain kafan sedikit lebih kuning dari sebelumnya, dan lagi ia bangun lantaran badannya tertarik untuk masuk ke dalam kobaran api. Paginya Putra mendatangi makam bapaknya dan terucap, "Maaf jika Putra banyak salah, Pak. Jangan lagi ganggu Putra. Mari kita lewati kegiatan di siang hari." Malam kembali lagi dengan suasana rumah yang masih terdengar suara merdunya surat Yasin dan bau masakan yang akan menggoda setiap warga. Tentu saja mereka yang berduka akan memberikan suguhan kepada warga yang datang untuk mengirim doa mendiang Arya. Setelah warga pulang dari rumah itu, Putra memutuskan untuk mencoba kembali tidur di dalam kamarnya sendiri dan berusaha lagi untuk tidak takut dan mencoba menghadapi rasa takutnya. Meski ujung-ujungnya nanti akan menyerah, tidak ada yang tahu. Suasana kamar malam itu berubah dengan malam-malam sebelumnya. Hangat, ramai dengan suara binatang malam, dan perlahan tertutup dengan suara rintikan hujan. 2 jam berlalu.
Putra tidak mendengar suara yang aneh, baik itu bisikan dari sosok bapaknya atau suara lainnya. Semua berlalu begitu normal. Putra pun tertidur. Kali itu ia benar-benar tertidur dan mimpi yang sama. Ia melihat bapaknya dengan keadaan yang sama, namun kain kafan yang Bapak Arya gunakan lebih menguning, seperti kain kotoran pada umumnya. Wajah lebih borok dari sebelumnya. Satu mata sudah mengunyuntai keluar dari kelopaknya, dan kali itu terdengar suara Pak Arya memanggil anaknya dengan nada lirih, lembut, dan putra terbangun. Tapi hal yang tak pernah terpikirkan oleh Putra sebelumnya terjadi malam itu. Saat Putra membuka mata, sosok pocong dengan satu mata menggantung di sebelahnya. Wajah borok lengkap dengan gelantungannya berada di tepat di hadapan Putra yang sering terbangun. Melihat apa yang harus Putra lakukan selain mematung dan menyaksikan betapa ngerinya sosok pocong itu, satu persatu belatung yang merayap di permukaan wajah pocong itu terjatuh tetap di wajah Putra, selaras dengan derasnya air hujan di luar rumah. Suhu kamar yang mendadak menjadi sangat panas membuat Putra menjadi lebih hilang akal. Ia tak bisa bergerak, berbuat suatu apalagi, seperti nonton film horor di bioskop. Ia hanya menikmati ketakutan itu. Pocong itu hanya bersuara sebelumnya, hingga terdengar lirih yang sayup-sayup. Pocong itu berkata, "Harusnya kamu yang meneruskannya, bukan mereka." Bentakan itu seperti membuat gendang telinga Putra ingin pecah. Suara keras seperti bapaknya yang sedang mengamuk. Tanpa sadar suara itu pula yang membuatnya tak sadarkan lagi, hingga ia terbangun di tahrim subuh. Putra terbangun dengan wajah yang sudah pucat, lemas, seperti semua energinya tersedot oleh kejadian semalam. "Aku harus kerja, benar-benar gila aku di rumah ini." Setelah bersiap-siap, Putra memutuskan untuk pergi ke kantor hari itu. Lagi pula izinnya juga sudah selesai. Berbekal kantong mata sedikit membengkak dan menghitam serupa panda, ia masuk ke dalam kantor. Semua teman-teman kantor satu persatu menyalami dan berbelasungkawa. Putra sedikit terhibur di sana. Dia tidak lagi sendirian. Ia pun kembali mengejar pekerjaan yang sudah 3 hari tidak pernah disentuhnya. Di sela-sela kerjanya, ia pun pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan sekaligus mencuci muka agar bisa lebih segar. Kebetulan di kantor